Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta latihan dasar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Reja Atriandi Rambi AMD FAR sebagai ketua, dan teman-teman saya yang pertama Rizka Dwi Yulia Pane AMD FAR, yang kedua Rima Yolanda Hasibuan AMD, yang ketiga Sri Dwi Taulandari AMK, dan yang terakhir Saiful Bahri AMK. Kami akan menjelaskan tentang tangkal hoaks mulai sekarang. Baiklah, yang pertama pengertian hoaks. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut pengertian lain, hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut para ahli, yaitu Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Oke, selanjutnya kita bisa lihat persentase media penyebaran hoaks. Yang pertama, penyebaran hoaks melalui situs web menduduki persentase yang tertinggi, yaitu 34,9%. Yang kedua, melalui televisi, yaitu 8,7%. Kemudian yang ketiga, penyebaran hoaks melalui media cetak, yaitu 5%. Dan yang terakhir, penyebaran hoaks melalui surat elektronik, yaitu 3,1%. Contoh-contoh pemberitaan hoaks tentang haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi yang beredar di masyarakat adalah: 1. Apakah pembatalan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi karena alasan keuangan haji? Jawabannya adalah tidak. Alasan utama pembatalan keberangkatan haji adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Pembatalan berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Yang kedua, apakah pemerintah atau Kemenak atau BPKH memiliki hutang pembayaran pelayanan di Arab Saudi? Jawabannya adalah tidak ada. Dalam laporan keuangan BPKH sampai dengan tahun 2020, tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. Yang ketiga, apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Jawabannya adalah tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Pada tahun 2020, BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari 5 triliun rupiah dan dana kelolaan tumbuh lebih besar dari 15%. Contoh lainnya pemberitaan hoaks tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Keempat, apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Jawabannya tidak. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low moderate. 90% adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan suku kooperasi. Kelima, apakah BPKH melakukan investasi dana haji tanpa izin pemilik? Jawabannya tidak. BPKH sudah memiliki izin dalam bentuk surat atau akad wakalah dari jamaah haji sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran, pengembangan, dan pemanfaatan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji. Keenam, apakah dana haji di bank syariah tidak dijamin oleh LPS? Jawabannya tidak benar. Dana haji milik jamaah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, jadi terlindung dari gagal bayar. BPKH juga melampirkan surat LPS nomor S001-DK01-15 Januari 2020.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh hoaks dan faktanya. Yang ketujuh, apakah dana lunas tunda jemaah haji tidak mendapatkan nilai manfaat BPKH? Jawabannya tidak. Jemaah mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada tahun 2020 dan tahun 2021. Yang kedelapan, apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Jawabannya adalah tidak ada. Yang ada adalah Ijtima Ulama tahun 2012, fatwa tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan suku. 5 langkah tangkal hoaks. Yang pertama, cermati alamat situs. Pastikan informasi bersumber dari situs institusi pers resmi. Yang kedua, periksa fakta. Bandingkan informasi atau berita dari sumber berbeda. Yang ketiga, cek keaslian foto. Bandingkan foto dengan fitur drag and drop di Google Image. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks kerap kali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Yang kelima, ikut serta grup diskusi. Ikut grup diskusi seperti forum anti fitnah, hasut, dan hoaks. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.